Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, kabar baik, luar biasa. Allahu Akbar. Siapa yang tidak hadir hari ini? Tidak ada. Semua hadir ya? Sehat semua ya hari ini ya? Alhamdulillah. Ada yang sedikit flu mungkin? Tidak. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat untuk kita semua. Nah, kepada Muhammad Ahdan Farurozi, Ibu mintakan untuk memimpin doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, seperti biasanya ya, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Hari ini kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semuanya berdiri. Satu, dua, tiga. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Pertemuan kita minggu lalu, nah ini sudah Ibu memberitahu kalian ya, bahwa pertemuan hari ini kita belajar tentang apa? Teks prosedur, betul. Nah, di depan Ibu ini ada sebuah apa ini, gambar. Gambar apa ini? Gambar apa ini? Mie, Indomie, betul. Terus ada telur. Pertanyaan Ibu, sudah pernah membuat ini? Pernah. Sering apa jarang? Ada yang bilang sering, ada yang bilang jarang. Ini berarti setiap hari makan mie yang sering. Pagi sarapan mie, siang sarapan mie, sore makan mie. Oh, enggak ya. Jarang itu hitungannya idealnya berapa kalau makan mie itu? 1 minggu 1 kali. Wah, itu ya. Pernah tidak membuat mie, melihat tata caranya yang ada di belakang mie itu? Pernah tidak? Pernah. Di belakang kemasan mie itu, di belakang ini kemasan mie goreng Indomie ini ada tata cara pembuatan mie gorengnya, betul ya. Pernah membaca itu? Pernah. Lalu bagaimana cara membuat mie instan ini? Ayo.
Siapkan bahan-bahan. Bahannya apa? Apa? Ini. Kalau kompor berarti apa? Oh ya, kompor itu adalah alat, betul. Kita jelaskan alatnya dulu. Kalau membuat mie alatnya apa? Kompor, betul. Terus? Iya, piring, sendok, garpu, panci. Kalau pakai panci, kalau pakai wajan boleh pakai wajan. Ya, terus air, betul. Bagaimana cara memasaknya? Siapkan wajan, terus taruh di kompor, ya, masukkan wajan ke dalam kompor. Masukkan wajan dalam kompor, apa letakkan? Nah, letakkan wajan di atas kompor, nyalakan kompornya ya, nyalakan. Habis itu masukkan air, terus tunggu hingga mendidih. Tunggu hingga mendidih, masukkan mie. Terus setelah itu mie-nya diapakan? Atau langsung dimakan? Kalau kita bikin mie goreng, apa langsung ada airnya langsung dituangkan, apa ditiriskan terlebih dahulu? Ditiriskan terlebih dahulu. Betul, tiriskan terlebih dahulu. Habis itu bumbunya tadi taruh di piring, habis itu diaduk sama bumbunya ya. Habis itu siap untuk dihidangkan. Betul. Adapun tujuan pembelajaran ya pada pembelajaran teks prosedur hari ini yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi teks prosedur dengan baik. Peserta didik dapat menjelaskan teks prosedur dengan benar. Yang ketiga, tujuan pembelajaran yang ketiga, peserta didik diharapkan dapat membuat sebuah teks prosedur dengan tepat. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yang membahas tentang teks prosedur. Ya, betul. Sebelum kita memasuki pembelajaran yang lebih dalam, ya, kita menggugah semangat dulu. Ya, kita tepuk satu. Kalau ibu bilang tepuk satu, ya, tepuk dua, tepuk tiga, semangat. Oke, ya. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Kurang lagi semangat, satu kali lagi yang lebih semangat. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Kelas 5. Di depan kalian sudah ada sebuah gambar ini ya. Apa ini? Sekarang lihat ini. Sudah jadi ya guys, biar dinikmati dan selamat mencoba. Ya. Dari video yang kamu amati tadi, apa saja langkah-langkah yang kamu lihat dalam video membuat susu jahe tadi? Dari video susu jahe, apa langkah-langkah yang kamu lihat? Hah? Apa? Siapkan bahan-bahan. Terus, apa lagi? Siapkan alat-alatnya. Siapkan alat, tadi sudah ada, terus bahannya. Habis itu langkahnya apa? Langkah yang pertama, membakar jahe. Setelah itu, merebus air hingga mendidih. Setelah itu, masukkan jahe, gula merah, serai ke dalam mana? Air yang mendidih. Setelah itu diaduk hingga apa? Hingga semuanya larut. Terus selanjutnya apa lagi? Tuangkan susu, betul. Tuangkan susu ke dalam gelas. Setelah itu tuangkan rebusan air jahe tadi
ke dalam apa? Gelas, ke dalam gelas. Setelah itu apa lagi? Diaduk. Setelah diaduk sudah jadi siap untuk dinikmati atau disajikan. Betul. Menurut kalian, apa yang akan terjadi jika salah satu langkah dalam video tersebut itu tertinggal? Kurang apa? Kurang enak, jarang seger, terus kurang apa lagi? Kalau salah satu langkahnya tertinggal ya, seumpama jahenya tidak dibakar, maka kemungkinan aromanya, rasanya itu berbeda ya, kurang gitu ya. Tiba-tiba langsung rebus air, langsung masukkan gula merah, langsung masukkan serai, langsung masukkan jahe tanpa dibakar jahenya terlebih dahulu, maka itu akan membuat rasa pada susu jahe tersebut bisa saja kurang enak. Mengapa video tersebut ini bisa dikatakan sebagai teks prosedur? Betul, ada menyebutkan langkah-langkahnya. Ada apa lagi? Ada alat dan juga ada bahannya, betul. Bagaimana ciri bahasa yang kamu temukan dalam petunjuk video itu? Ya, apakah sudah sesuai dengan teks prosedur? Nah, adakah tadi kata masukkan? Ada tidak? Terus ada bakar? Ada tidak? Ada. Setelah itu apa lagi? Tuangkan, betul. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan untuk melakukan atau menghasilkan sesuatu. Teks prosedur itu bagaimana cara membuat sesuatu dengan dituliskan untuk para pembacanya, memudahkan bagaimana cara membuat sesuatu. Tujuan teks prosedur, silahkan dibacakan Muhammad Ahdan. Memberikan panduan yang jelas dan mudah diikuti agar pembaca dapat melakukan sesuatu dengan tepat. Ya, memberikan panduan yang jelas dan mudah diikuti agar pembaca dapat melakukan sesuatu dengan tepat. Tadi seperti mie instan tadi ya, contohnya. Itu kalau tidak ada panduan di belakangnya, mungkin saja salah cara membuat mie instannya. Makanya dibuatlah panduan yang ada di belakang kemasan mie instan itu. Bagaimana cara yang mudah membuat mie instan yang enak. Ciri-ciri dari teks prosedur: menggunakan kalimat perintah atau instruksi. Menggunakan kalimat atau instruksi. Kalimat perintah. Apa itu kalimat perintah dan instruksi? Apa itu? Kan betul Asyifa. Terus apa lagi? Tuangkan, betul. Iris. Nah, jadi ciri-ciri teks prosedur itu pasti sudah ada apa? Bahan. Terus ada apa lagi? Alat. Terus langkah-langkah itu sudah pasti disebutkan dalam teks prosedur, betul. Selanjutnya apa? Menggunakan penanda waktu, misalnya pertama, kemudian, setelah itu, ya. Jadi misalnya pertama-tama bakar jahe terlebih dahulu. Terus kemudian apa? Setelah itu tadi apa? Susu ke dalam gelas. Setelah itu apa lagi? Setelah itu masukkan air jahe ke dalam gelas. Pokoknya ada biasanya ciri-cirinya kalau sudah ada yang pertama, ada kemudian, ada setelah itu, yaitu termasuk teks prosedur. Betul. Nah, ini strukturnya. Kalau kita mau membuat teks prosedur, strukturnya begini. Dijelaskan dulu tujuannya atau menjelaskan hasil akhir yang ingin dicapai. Tujuannya apa? Gitu ya. Tujuannya untuk apa? Contohnya membuat agar
Agar tujuannya apa? Membuat agar-agar yang enak. Apa itu? Tujuannya membuat agar-agar yang enak. Bahan-bahan yang disiapkan ada apa itu? 1 bungkus agar-agar, 160 gram gula pasir ya. Itu bahan-bahannya. Cara memasaknya bagaimana cara membuat? Nah ini. Yang pertama, persiapkan semua bahan yang ada. Yang kedua, bacakan. Iris tipis-tipis buah kaleng. Terus apa lagi? Rebus air. Rebus air agar-agar dan gula hingga mendidih. Terus masukkan buah nata de coco dan selasih ke dalam cetakan atau gelas mini. Setelah itu tuang larutan agar-agar ke dalam cetakan dan diamkan hingga dingin. Semuanya suka bikin agar-agar? Pernah bikin agar-agar di rumah? Ada yang ditanyakan? Paham semuanya? Ada yang tidak dipahami? Silahkan ditanyakan. Ibu beri kesempatan. Tidak ada? Semuanya paham? Apa? Nah ya, cara apa itu? Membuat jus melon. Nah ya, ini juga termasuk salah satu teks prosedur. Di situ apakah dijelaskan langkah-langkahnya? Iya Bu. Dijelaskan alat dan bahannya. Nah, kalau dijelaskan alat dan bahan, berarti disebutkan juga langkah-langkahnya, berarti sudah termasuk teks prosedur. Betul, hebat. Ini ada yang sudah mulai mengantuk-mengantuk. Tepuk semangat. Bangga. Ding ding ding. Ding ding ding. Dang dang dang. Ding ding ding. Ding ding ding. Aha aha. Ma. Aha aha. Wa. Aha aha. Semangat. Masih semangat semuanya? Sekarang Ibu akan membagi kelompok ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Betul. Nah, sudah Ibu bagikan lembar kerja peserta didik ya, LKPD. Semua sudah dapat? Sudah. Maka dengarkan instruksi Ibu. Ya, dengarkan. Pilih salah satu bentuk tugas berdasarkan minat kamu. Ya. Nomor 2, ikuti langkah-langkah penyusunan teks prosedur yang benar. Yang ketiga, sajikan hasil akhir sesuai format yang kamu pilih. Nanti yang terakhir itu mempresentasikan hasil kerja di depan kelas. Kamu mau menyajikan presentasinya bentuknya apa? Boleh. Ya. Kalau kamu ingin menyajikan bentuknya dalam bentuk gambar, langkah-langkahnya kamu jelaskan dalam bentuk gambar, boleh. Terus kamu mau menjelaskan secara langsung di depan kelas juga boleh. Mau mempraktekkan juga boleh. Silahkan berdiskusi. Ibu kasih waktu 15 menit. Kelompok ini mau membuat apa? Sudah didiskusikan? Sudah dapat? Buat kopi. Cara membuat kopi. Wah, kelompok 1 cara membuat kopi. Betul.
Ditulis dulu tujuannya apa, alat dan bahannya apa, langkah-langkahnya apa. Kelompok 2 sudah ada judulnya? Membuat jus mangga. Ya betul. Tujuannya sudah ditulis? Alat dan bahannya jangan lupa ya. Ini, kamu mau mempresentasikannya dalam bentuk apa? Oh, gambar. Ya, boleh. Sudah selesai kan? Yuk, berdiri, dipresentasikan hasil karyanya. Cara masak mie instan. Betul. Jelaskan alat dan bahannya. Terus ya, bahan ada sayur, mie dan bumbu. Ya. Nah, gambarnya bagus ya. Ini gambarnya bagus. Beri tepuk tangan. Bagaimana menurut teman-temannya? Bagus ya. Wah, ini luar biasa ini. Kelompok 2 ini menjelaskan secara lisan, berarti mengungkapkan. Nah, apa saja yang harus dilakukan? Berdiri. Nah, yuk. Kami dari kelompok 2 yang pesertanya adalah Abi, Rawanda, Tinur, dan Azra. Kami akan menunjukkan teks prosedur yang berjudul cara membuat jus mangga. Ya. Yang bertujuan untuk mengajarkan cara untuk membuat jus mangga. Alat-alat dan bahan yang harus disiapkan adalah buah mangga, 300 ml air, 2 sendok gula. Alat-alat yang dibutuhkan adalah blender, sendok, pisau, dan gelas. Langkah-langkahnya yang pertama adalah siapkan pisau, wadah untuk mencuci mangga, dan buah mangga. Selanjutnya, kupas mangga dengan menggunakan pisau yang sudah disimpan. Kemudian, cuci mangga dengan air bersih. Berikutnya, masukkan buah mangga ke dalam blender. Lalu tambahkan air dan gula secukupnya. Kemudian blender. Terakhir, tuangkan mangga yang sudah dibelah ke dalam gelas yang sudah disiapkan. Jika ingin yang diinginkan, boleh tambahkan es batu. Jus sudah siap untuk diminum. Ya, sudah. Beri tepuk tangan. Kelompok 2 yang menjelaskan tentang apa cara membuat jus mangga. Betul. Kalau mau enak jus mangganya tadi dikasih apa? Es batu. Betul. Kata kelompok 2 ya. Yang lain temannya bagaimana melihat kelompok 2 tadi? Bagus. Ada yang ingin memberi tanggapan? Oh, kurang Bu ini Bu. Tidak, bagus ya. Bagus, luar biasa kelompok 2. Nah, sekarang kelompok 3. Kelompok 1 Kelompok 1 mau mempraktekkan. Nah, mempraktekkan apa ini? Nah, ya, silakan. Ya. Sudah?
Sudah kabel siap dihidangkan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Nah, demikianlah presentasi dari kelompok 3 bagus luar biasa. Nah, sekarang ini dikerjakan secara mandiri. Ya. Kasih nama. Kasih nama. Kasih nama ya. Sudah ya, sini kumpul. Oh, iya. Terima kasih. Oke. Ibu, ini akan membagikan refleksi pembelajaran kita. Tuliskan ya jawaban sesuai dengan hati kalian. Pertanyaan pertama, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran? Tuliskan. Ya, tuliskan. Yang kedua, apakah materi yang disampaikan sudah kalian pahami? Tuliskan. Yang ketiga, apakah pembelajaran dilaksanakan dengan cara menyenangkan? Tuliskan. Yang keempat, apakah guru membimbing kalian ketika mengalami kesulitan? Silakan dijawab. Sudah? Ya. Silakan dikumpul. Sudah. Terima kasih untuk pembelajaran yang luar biasa pada pagi hari ini. Luar biasa kalian sudah mempresentasikan teks prosedur dengan baik, dengan luar biasa, kerjasama yang baik, kerjasama yang luar biasa, kelas 5. Sebagai pertemuan berikutnya, ya, kita akan memasuki teks deskripsi, ya. Pertemuan berikutnya adalah teks deskripsi. Jadi persiapkan belajar di rumah, semangat terus ya, di rumah belajar, jangan lupa, karena kalau kita menginginkan sesuatu yang ingin kita capai, maka kita harus terus belajar. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu kepada Ahdan, ya, Ibu mintakan untuk memimpin doa. Amin.